Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Mimar Garden. Saat ini kami sajikan Sirah Nabawiyah, kisah perjalanan manusia paling agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selamat menikmati. Kesewenang-wenangan kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Quraisy semakin panas. Sejak permulaan dakwah, mereka yang memiliki kedudukan dan kehormatan merasa panas hati dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesombongan dan keangkuhannya membuat mereka tidak bisa bersabar dengan hanya mengganggu Muhammad dengan hinaan, ejekan, cercaan, dan sebagainya. Maka mereka mulai melakukan kesewenang-wenangan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap melakukan cara-cara sebelumnya. Sebagaimana biasanya, Abu Lahab yang mempelopori itu semua. Dia adalah salah satu pemuka Bani Hashim. Pada dirinya tidak ada kekhawatiran terhadap Rasulullah, seperti halnya kebanyakan orang. Sejak hari pertama Islam disiarkan, dia telah memproklamirkan diri sebagai musuh besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Bahkan dia melakukan berbagai penentangan sebelum hal itu dimusyawarahkan di kalangan Quraisy, seperti yang pernah diperbuatnya dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertemuan Bani Hashim dan ketika peristiwa di Bukit Syafa. Sebelumnya Abu Lahab telah menikahkan kedua anak laki-lakinya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul, Abu Lahab menyuruh kedua anaknya agar menceraikan istrinya masing-masing dengan ancaman yang keras sehingga keduanya tidak memiliki pilihan lain selain menceraikan istrinya. Ketika Abdullah, anak laki-laki kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Abu Lahab merasa senang. Dia pun segera menemui kaum musyrikin dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad adalah abtar atau telah terputus dari rahmat. Telah kami sebutkan bahwa Abu Lahablah yang menguntit beliau pada musim haji dan di pasar hanya untuk menggembosi orang-orang bahwa beliau berdusta. Tidak hanya itu, Tariq bin Abdullah al-Murabbi al-Muharribi menceritakan bahwa dia pernah melempar Rasulullah dengan batu sehingga tumit Rasulullah berdarah. Demikian halnya dengan istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudara Abu Sufyan. Dia pun tidak kalah sengitnya dalam menentang dan menghadang dakwah Rasulullah. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, banyak sekali berbicara, banyak bualan dan tipu muslihat, serta suka menyulut api fitnah dan menyalakan api peperangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang membawa duri-duri dan memasangnya di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah, atau pada malam harinya dia meletakkan duri tersebut di depan pintu rumah Rasulullah. Al-Quran menyebutnya Hamalatal Hatab atau wanita pembawa duri. Ketika dia mendengar apa yang dituturkan Al-Quran tentang dirinya dan suaminya, dia bergegas menjumpai Rasulullah yang saat itu tengah duduk di masjid dekat Ka'bah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di tangannya dia membawa sebuah batu. Saat dia telah berhadapan dengan keduanya, Allah menutup pandangannya dari Rasulullah sehingga dia tidak melihat siapapun kecuali Abu Bakar.
Lalu dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, di mana Muhammad sahabatmu itu? Kudengar dia telah menyindirku. Demi Allah, apabila aku bertemu dengannya, pasti aku akan menyumpal mulutnya dengan batu ini. Dan demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Lalu dia bersyair, "Kami berpaling dari hinaan yang dia kata. Urusannya hanyalah sia-sia, dan agamanya kami tidak suka." Setelah itu, dia pun berlalu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu?" Rasulullah bersabda, "Dia tidak melihatku. Allah telah menutup pandangannya dariku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini. Menurutnya, ketika Ummu Jamil sampai di hadapan mereka berdua, dia berkata, "Sahabatmu telah menyindirku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi pemilik Ka'bah ini, dia tidak mengucapkan syair, hanya berkata, 'Dasar engkau tukang membenarkan, wahai Abu Bakar.'" Abu Lahab melakukan itu semua, padahal dia adalah paman Nabi sendiri dan bertetangga dengan beliau. Rumahnya pun berdampingan dengan rumah beliau. Seperti halnya tetangga-tetangga yang lain, dia selalu mengganggu ketika beliau berada di rumah. Ibnu Ishaq mengatakan, orang-orang yang suka mengganggu beliau ketika berada di dalam rumah adalah Abu Lahab, Hakam bin Abul Ash bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Himar As-Saqafi, Ibnu Ashda, Al-Hazli. Mereka semua adalah tetangga Rasulullah dan tidak seorang pun yang masuk Islam kecuali Hakam bin Abul Ash. Di antara mereka ada yang suka melempari Rasulullah dengan kotoran domba ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Bahkan terkadang mereka meletakkan kotoran tersebut pada periuk beliau, sehingga Rasulullah harus membuat pembatas dari batu yang menghalangi mereka ketika beliau akan sholat dan apabila Rasulullah dilempari dengan kotoran itu. Beliau keluar dan berdiri di depan pintunya seraya membersihkannya. Beliau berkata, "Wahai Bani Abdul Manaf, tetangga macam apa kalian ini?" Lalu beliau membuang kotoran itu. Terlebih lagi kebengisan Uqbah bin Mu'id. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedang sholat di Baitullah. Saat itu Abu Jahal dan yang lainnya sedang duduk-duduk di sana. Di antara mereka ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan, lalu meletakkannya di pundak Muhammad ketika dia sedang sujud?" Uqbah yang terlaknatlah pelakunya. Dia datang dengan membawa kotoran itu. Ketika Rasulullah sujud, dia meletakkannya di pundak beliau. Ibnu Mas'ud berkata, "Aku hanya bisa melihat tanpa sanggup berbuat apa-apa. Andaikan aku punya keberanian, niscaya aku akan melabraknya." Mereka semua tertawa terbahak-bahak hingga badan mereka berguncang-guncang. Sedangkan Rasulullah tetap bersujud dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Sampai datang Fatimah, lalu dia membuang kotoran tersebut dari pundak beliau. Barulah Rasulullah mengangkat kepalanya. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Sebanyak 3 kali dan mereka pun semua tersentak mendengar doa tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa doa di tempat itu sangat mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, hukumlah Al-Walid bin Utbah, hukumlah Umayyah bin Khalaf, hukumlah Utbah bin Abu Mu'id,
Ibnu Mas'ud berkata, "Demi jiwaku yang berada di tangannya, di kemudian hari aku menyaksikan mereka yang disebutkan ini menjadi korban di dalam sumur ketika perang Badar." Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia mencela dan mengumpatnya. Berkenaan dengan ini turunlah ayat, "Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela." Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Ibnu Hisham berkata, Al-Humazah artinya mencela orang lain secara terang-terangan sambil melototkan matanya seraya mencemooh. Sedangkan Al-Humazah artinya yaitu menebar aib dengan sembunyi-sembunyi dan mengganggunya. Demikian halnya saudaranya, yaitu Ubay bin Khalaf. Suatu ketika, Uqbah mengintip Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Ketika hal itu terdengar oleh Ubay, dia menyindir dan mengejek Uqbah dan menyuruhnya untuk meludahi wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata itu dilakukan oleh Uqbah. Ubay sendiri mencari tulang dan menghancurkannya, lalu menaburkannya ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ahnas bin Syarik As-Saqabi adalah salah seorang yang suka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan dirinya, yaitu firman-Nya. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-13. Kadang-kadang Abu Jahal mendekati Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tetapi kemudian dia pergi dan tidak mau beriman apalagi mentaatinya. Dia tidak mau mengambil pelajaran dan bahkan tidak merasa takut. Malahan dia menyakiti Rasulullah dengan ucapan-ucapannya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Kemudian dia pergi dengan disertai kesombongan dan bangga pada keburukan yang telah diperbuatnya, seolah perbuatan buruknya itu sesuatu yang layak untuk terus diingat. Berkenaan dengan perilakunya itu turunlah ayat, "Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 31-35. Sejak awal, Abu Lahab selalu menghalangi apabila Rasulullah akan melaksanakan sholat di Baitul Haram. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mawam, Abu Lahab lewat dan berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku telah melarangmu?" Kemudian Rasulullah membentaknya dengan ucapan yang kasar. Abu Lahab berkata lagi, "Atas hak apa engkau berani mengancamku seperti itu? Sungguh aku adalah orang yang paling banyak menyeru di lembah ini." Kemudian turunlah ayat, "Maka biarlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 17-18. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau memegang tenggorokannya, lalu mengguncang-guncangnya seraya berkata, "Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Quran Surat Al-Qiyamah ayat 34-35. Setelah bentakan tersebut,
Abu Lahab tidak meninggalkan ketololannya, bahkan dia semakin ganas dan bengis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah engkau ingin melihat wajah Muhammad dibenamkan pada punggung kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Abu Jahal berkata, "Demi Lata dan Uzza, jika akan melihatnya, aku akan menundukkan kepalanya sampai pada lututnya dan akan kubenamkan wajahnya." Kemudian Rasulullah SAW muncul untuk melakukan sholat. Orang-orang menyangka bahwa Abu Lahab akan melakukan apa yang dikatakannya. Ternyata tidak. Malahan dia memegangi sikutnya. Mereka bertanya kepada Abu Lahab, "Apa yang terjadi padamu, wahai Abu Lahab?" Dia menjawab, "Ada parit api yang menghalangiku darinya." Nabi Muhammad berkata, "Jika dia mendekat lagi padaku, malaikat akan membakar setiap anggota badannya." Hadis riwayat Muslim. Gambaran ini merupakan bagian kecil dari tindakan dan tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan kaum muslimin saat itu. Orang-orang musyrik itu mengira mereka yang benar dan merekalah penghuni sejati Baitullah. Oleh karena itu, Rasulullah mengambil 2 langkah bijaksana untuk mempermudah perjalanan dakwah yang beliau lakukan. Pertama, memilih rumah Arqam bin Abul Arqam al-Mahzumi sebagai sentral pergerakan dan pembinaan kaum muslimin. Kedua, memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah. Sahabatku semua, terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.